Oke guys, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, kita lanjut ya. Saya ingin sedikit bercerita di sini ya. Ini tentang blog e-ranking yang sudah di porting. Nah, ini punya konsumen kemarin ya. Minta dibikin dead keeps ya. Seperti ninja tuh. Nah, awalnya udah saya bilang ya, kalau mau porting ekstrim seperti ini ya, harus membrannya harus pakai yang besar. Nah, misalnya seperti punya RXZ atau P-Force ya. Nah, itu kan dia membran besar. Kenapa harus yang besar? Karena untuk pembuangannya itu dia sudah besar ya. Jadi harus diseimbangi dengan pemasukan juga yang besar ya. Jadi pembuangan besar, pemasukan juga harus besar. Kenapa? Karena dia supaya seimbang, supaya tenaganya itu dia maksimal. Karena kalau dia nggak diperbesar ya, ininya membrannya dia nggak diperbesar, masih standar, tapi exhaustnya udah besar, maka tenaganya tungok ya, nggak ada tenaganya, nggak enak tenaganya. Nah, setelah itu karbu juga pakai yang sedikit besar lah, standarnya 26, bisa naik 28 ya, bisa naik 28, bisa juga 30 ya, tergantung teman-teman lah sukanya mau pakai ukuran ukuran berapa. Tapi intinya membrannya harus disesuaikan ya, harus besar juga lah, jadi supaya tenaganya itu enak, nggak ngempos. Tarikan atasnya juga mantap dia ya, karena dia ini portingan udah besar. Kalau pemasukannya sedikit sedangkan pengeluarannya besar, jadi dia itu misalnya 80% keluar, sisanya 20% yang terkompresi ya, karena gas segarnya itu 80% sudah terbuang. Kenapa terbuang? Karena lubangnya ini udah besar sekali ya. Nih lubang exhaustnya, ditambah lagi dead keepnya kanan kiri ya. Ya, jadi gasnya itu cepat terbuang, cepat bablas ya. Nah, makanya itu harus disarankan dengan membran yang besar supaya gasnya itu dia lebih banyak masuk ya. Jadi dia cepat masuk, banyak masuk lah dia. Karbunya juga ya, juga harus diborosin, nggak bisa di setel kering. Hmm, supaya dia mantap lah pembakarannya. Karena ini memang kalau pakai membran standar ya, dia tuh nggak enak, berat sekali bawahnya ngorok. Nah, setelah dipakein punya RX ini ya membrannya, baru tenaganya dia keluar enak. Nah, ini untuk membran standarnya ya. Nah, sedangkan ini punya RX beda ya. Nah, untuk pintu masuknya juga beda, ini kecil, sedangkan yang RX ini udah besar ya, dia lebar, jadi mantap kalau pakai ini. Satu lagi, untuk intake ini jangan di modif-modif, biarkan aja standar seperti ini ya, biarkan ada siripnya ini, jangan dibuang. Nah, kadang-kadang ada juga teman-teman ya, ini dimodifikasi, ini dibuang. Jangan, itu akan mengurangi sedotan untuk fokus ke karburator ya. Ini jangan diapa-apai, biarkan saja seperti ini, biar dia isapannya fokus ke karburator, ke lingkaran kebulatan ini ya. Nah, karena ini dia pakai Yaris ya, selang Yaris, beda dengan F1ZR. Kalau F1ZR dia nggak ada Yaris karena dia ruang intake-nya itu dia besar ya, panjang.
Nah, panjang dia. Makanya dia nggak perlu lagi pakai tabung Yais karena dia ruang intake-nya itu sudah besar. Beda ya dengan air racking ini. Karena dia langsung nemplok di blok ya. Dia langsung masuk ke blok pendek dia untuk ruang intake-nya, makanya diperlukan tabung Yais untuk penyimpanan gas ya, untuk cadangan gas. Jadi nggak ada istilah untuk gas tekor. Jadi dia tetap ada simpanan di tabung itu. Nah, makanya dia kalau minyak itu habis, dia nggak langsung mati ya. Masih bisa sedikit jalan lah. Walaupun walaupun berbesnya itu udah nggak ada, tapi dia masih bisa jalan, nggak langsung mati itu keretanya mesinnya. Karena dia ada penyimpanan gasnya ya di tabung guys. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, untuk intake ini, karet intake ini harus pakai ori ya, supaya tahan, supaya dia nggak bocor kanan kirinya, supaya nggak mudah pecah juga. Untuk teman-teman yang udah pecah ininya, siapkan dana lah, ganti yang ori aja, jangan diganti yang biasa-biasa ya. Yang biasa murah memang, cuma nanti capek ganti lagi, karena gampang pecah. Di sininya gampang pecah dia ya, karena memang karetnya tuh lembek, lentur, nggak kuat. Beda sama yang ori. Yang ori dia tuh keras ya. Udah gitu ini dilapisi lagi, dilapisi babet ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, untuk teman-teman yang mau porting ekstrim, udah di porting ekstrim kan, dipakai nggak enak, ngempos. Nah, jadi itu solusinya ini. Nah, membrannya itu harus pakein yang besar. Ya, settingan membrannya pun juga harus bagus. Dia jangan terlalu berat ya. Harus ringan bukaannya supaya gas itu mudah masuknya. Nah, dia kalau terlalu keras, dia gas susah masuk. Jadi sapannya itu cuma sedikit. Karena dia bukanya cuma sedikit ya, misalnya seperti ini. Nah, cuma segini dia tuh gasnya cuma sedikit yang masuk. Usahakan bukaannya itu ringan. Nah, usahakan ringan ya. Jadi gas itu gampang masuk, jadi dia bisa terisap banyak gasnya. Nah, makanya ada juga yang teman-teman membrannya di style bunyi ya, tapi tenaganya nggak ada. Ternyata setelah saya cek, bukaan membrannya ini berat sekali. Jadi gas itu susah masuk. Motornya tuh teriak, tapi larinya nggak ada. Ya jalan situ aja. Dia nggak ngisi. Motornya memang teriak, tapi nggak jalan. Nah itu, dia kekurangan gas, kekurangan bahan bakar ya. Jadi yang masuk itu dibatasi, hanya segini. Nah, jadi bukaan membran tuh harus ringan, harus agak lebar lah dia. Stoppernya ini jangan terlalu rapat ya. Karena kalau terlalu rapat, dia bukannya sedikit, bukannya cuma sedikit dia. Nah, jadi itu. Jadi bukan berarti membran rapat atau membran bunyi itu sudah enak, belum tentu, ya. Jadi harus ringan. Jadi harus ringan ya, bukannya itu. Nah, karena banyak juga teman-teman yang ngeluh, membran udah di setel rapat ya, di setel rapat, udah di setel bunyi trompet, tapi nggak enak. Nah, ternyata masalahnya di situ ya. Dia ternyata di setel rapat sini membrannya, stoppernya. Memang rapat, tapi dia bukaannya tuh berat sekali. Nah, jadi dia gasnya itu susah masuk. Ya seperti itu ya. Itu untuk teman-teman, untuk bukaannya harus ringan. Nah, seperti ini. Jangan berat. Kalau berat dia gas susah masuk. Ini untuk yang original ya. Ini juga setel ringan. Nah, nah jadi seperti itu. Untuk settingan membran ya.
yang bunyi, yang rapat itu belum tentu enak. Nah, tergantung settingan lidah membrana. Dia harus ringan. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja penjelasan saya kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like-nya. Oke teman-teman, terus ikuti video saya. Terima kasih sudah menyaksikan.